Ketua Dewan Masjid Al-Ahmad untuk Bapak Muhammad Saleh, Bapak kita beserta dan jajarannya yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Bapak Muhammad Sisi, Bapak dan kita yang saya hormati Bapak Ustaz Abdul Iman, Bapak Kasiman, dan saya hormati orang tua kita Bapak Habib Hamdani, Bapak Nasri, dan Bapak Idris, dan saya hormati bapak-bapak dan rekan sekalian jamaah Masjid Al-Ahmad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat iman dan Islam, masih dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ahmad untuk melaksanakan berbagai kewajiban kita yaitu sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah dari itulah bersama-sama kita laksanakan. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian rutin kita yaitu setiap malam Ahad. Pada malam hari ini kajian itu ialah tafsir Quran Surah Yasin terusan dari Ahad yang lalu. Salawat dan salam terlimpahkan curahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat pengikutnya, semoga terdapatkan syafaat yang mulia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Masjid Al-Ahmad dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca ini, mari kita bacakan salawat Nabi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa amin wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala khayri ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa والحرم وترجمان بلسان القدم ونبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا siwaka indah
الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا ترضي من ذلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Ahmad. Saya hormati Bapak-bapak sudah rahmat. Saya hormati Bapak-bapak yang sudah rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan meneruskan kajian surat Yasin ayat yang ke-22 sampai 32. Terakhir kemarin kita sudah bahas mengenai kaum Tokiyah yang didatangi oleh 3 orang ustaz, yang mana ketiga-tiganya didustakan oleh kaum. 3 utusan ini hendak dibunuh oleh kaum Tokiyah. Kemudian datanglah dengan tergesa-gesa seorang laki-laki dari ujung kota. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah seorang laki-laki dari ujung kota yas'a dengan tergesa-gesa. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kata laki-laki ini, wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ittabi'u ma la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah dia yang tidak minta upah dari kalian semua, sedangkan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata laki-laki. Laki-laki ini kalau kita lihat dari tafsir namanya Habib. Ada yang menyebut Habib si tukang tenun, ada yang menyebut Habib si tukang kain, dan juga Habib An-Najjar. Banyak tafsir yang menyebutkan laki-laki ini namanya Habib. Beliau ini entah nabi atau waliullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Yasin ini apa yang dikatakan oleh laki-laki ini. Ya, kita sepakati saja namanya Habib An-Najjar. Masih dalam perkataan Habib An-Najjar ini, dia berkata, "Wa ma liyala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan
yurid rahman biturillah mu'li'anni syafa'atuhu syai'ah walayu inni idhal labi dhalalin inni amantu bi rabbikum fasma'u. Sampai situ tuh perkataan dari Habib An-Najjar ini. Jadi dari ya qaumi tabi'ul mursalin, nah itu perkataan Habib An-Najjar. Qala berkata Habib An-Najjar ya qaumi tabi'ul mursalin, terus ittabi'u man la yasluku ajrahu. Terus Umar ya la'amul ladzi wa tarani wa ilaihi turja'un sampai ke inni amantu bi rabbikum fasma'u. Nah, sampai situ perkataan laki-laki dari penghuni kota. Dia dapat tergesa-gesa karena pada saat itu 3 utusan ini hampir dibunuh oleh kaum Mu'taqiyyah. Jadi kata kaum Mu'taqiyyah, dia berkata, "Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassanakum minna adzabun alim." Sesungguhnya kami mengalami kesialan, kami mengalami kerugian, kami mengalami paceklik, kami tidak bisa panen gara-gara kedatangan kalian. Kalau kalian tidak menghentikan dakwah kalian, maka kami akan segera melakukan penyiksaan terhadap kalian dengan cara berganjal. Terus laki-laki ini datang dengan tergesa-gesa karena pada saat itu sudah ada kabar berita yang datang kepadanya bahwa 3 orang utusan ini didustakan oleh kaum Mu'taqiyyah. Tidak ada satupun yang beriman. Tidak ada satupun yang beriman. Bayangin 3 orang Rasul datang kepada sebuah kaum dan kaum itu tidak ada satupun yang beriman. Ustaz mana, kiai mana yang kuat mentalnya seperti itu? Ini 3 orang utusan sekaligus didustakan. Satu-satunya yang beriman ya ini laki-laki ini. Wajah min asal Madinah nih, nah itu. Ada yang mengatakan memang semuanya tidak beriman. Laki-laki ini awalnya sudah beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka terusan dari perkataan Habib An-Najjar ini, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Mengapa aku tidak beribadah kepada Zat yang menciptakanku? Ini kesadaran tertinggi seorang hamba. Apa? Kesadaran tertinggi seorang hamba di sini. Jadi dia menghambakan diri kepada Allah, kepada Tuhannya yang menciptakan atas dasar rasa syukur. Dan di sini puncaknya kesadaran penghambaan seorang hamba adalah ketika dia merasa bahwa dulu tidak ada, dia sendiri dulu tidak ada, dan sekarang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan saya adalah Allah. Kenapa saya tidak beribadah kepadanya? Maka dia Abdul Ladzi fatarani. Kenapa aku tidak beribadah kepada Zat yang menciptakan aku? Ini adalah kesadaran tertinggi dari seorang hamba bahwa dia menghambakan Tuhannya karena rasa syukur. Dan begitu pun baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kan Al-Qur'an Quran. Baginda Nabi itu adalah akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Apa yang beliau kerjakan itu adalah semuanya Al-Quran semua itu. Makanya beliau mengamalkan ayat ini. Pernah ada satu hadis yang semua kita sudah tahu hadis itu, minimal sudah pernah dengar satu hadis ini. Hadis ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatabattara qadamahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sering melakukan sholat malam sampai kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Maka Aisyah berkata,
Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan demikian wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau sudah dijamin dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik yang lalu ataupun yang akan? Bukan artinya Nabi memiliki dosa, bukan gitu kan? Dia memiliki bukan. Nabi SAW itu maksum dijaga dari berbuat dosa. Apa kata beliau? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menyukai menjadi seorang yang pandai bersyukur? Itu pengamalan dari ayat itu. Kenapa aku tidak menyembah zat yang menciptakan? Jadi kalau kita suatu saat atau keseringan kita beribadah itu malas, sholat berjamaah malas, sholat zuhur cuma di penghujung waktu, sholat asar itu udah maghrib gitu kan, sholat maghrib di rumah, sholat isya kalau nggak disuruh istri nggak bakalan sholat isya gitu. Subuh baru satu sholat duha. Kadang mungkin kita seperti itu. Maka kesadaran kita harusnya kita tingkatkan dari merenungi ayat ini. Kenapa aku tidak beribadah kepada zat yang menciptakan? Wa ilaihi turja'un, dan kepada zat inilah kalian semua wahai penduduk Ethiopia dikembalikan kepadanya. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridul rahman biduril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yu'minun. Attakhidhu min dunihi alihatan, apakah aku akan mengambil selain daripada Dia Allah Subhanahu wa taala alihah, Tuhan-tuhan yang lain? Dulu itu Tuhan-Tuhan yang lain mungkin bentuknya berhala, mungkin bentuknya Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kalau zaman kita sekarang mungkin tidak ada yang menyembah itu, tapi sesembahan kita dalam bentuk yang lain, ya kan? Entah itu harta benda, entah itu rumah, kendaraan, handphone, bisa jadi gitu ya. Alihah, sesembahan. Apa yang dimaksud sesembahan di sini? Yang dimaksud sesembahan di sini adalah sesuatu yang memang kita anggap memiliki kekuatan besar, memiliki manfaat yang besar, sehingga kita mengandalkan itu. Alihah pada zaman sekarang ini banyak bentuknya, banyak sekali bentuknya, tidak hanya satu. Dulu mah gampang membedakannya, bentuknya berhala dulu, tapi sekarang mengharapkan kepada orang lain selain daripada Allah, meminta kepada yang lain selain daripada Allah. Alihah, sesembahan yang lain. Attakhidhu min dunihi alihatan, apakah aku akan mengambil selain daripada Allah alihah? Iyuridir rahman bidurril la tughni. Dan apabila Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menimpakan kemandaratan kepadamu, la tughni apa? Anni syai'an, gitu ya. Anni syafa'atuhum manfaat. Iyuridir rahman bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Sedangkan alihah itu, Tuhan itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Walahum yurjaun, dan tidak juga mereka memberikan keselamatan. Jadi apabila Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menimpakan kemudaratan, entah itu sakit, entah itu kebangkrutan dalam usaha, entah itu permasalahan, apakah alihah Tuhan itu
akan bisa memberikan manfaat atau bisa menyelamatkanku dari apa yang Allah turunkan berupa kemudaratan? Aku sakit, aku mengalami kerugian, aku kecelakaan, dan musibah-musibah yang lainnya yang diturunkan oleh Allah. Apakah Tuhan itu bisa menolongku? Apakah mereka bisa memberikan manfaat kepadaku? Hatta min dunihi alihatan yuridir rahman bikulillah anni syafa'atuhum syai'an wa la yu'minun. Tidak sedikit pun mereka bisa memberikan manfaat dan tidak sedikit pun mereka bisa menyelamatkan aku apabila Tuhan sudah berkehendak bahwa Dia memberikan kemudaratan kepadamu. Pemikiran luar biasa ini dari seorang Habib An-Najjar. Mungkin kalau kita gambarkan dia orangnya orang unik gitu kan. Karena kemarin diceritakan dalam tafsirnya dia itu adalah seorang yang berpenyakit kulit. Jadi satu-satunya yang beriman kepada 3 orang utusan ini ya beliau. Nah, maknanya di kita adalah kita disunahkan setelah pada sholat ada satu doa yang mungkin luput dari kita. Doa itu adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hafal baik? Enggak. Nah, itu baiknya dibaca setiap setelah selesai sholat. Jadi kan biasanya kita astagfirullah baru la ilaha illallah wa la syarika lah. Nah, dalam hadisnya disebutkan di Bukhari nomor hadis 6615 disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah istighfar bacanya adalah, jadi kan astagfirullahaladzim apalah yang lebih panjang, terus membaca ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, terus Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maknanya adalah semakna dengan surat Yasin ayat ke-23. At-takhidhu dunihi alaha sampai selanjutnya. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Allahumma la mani'a lima a'taita, apa saja yang Engkau akan berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang bisa memberi apabila Engkau mencegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dari seseorang yang memiliki kekuasaan, karena sesungguhnya kekuasaan itu adalah pada hakikatnya milik Engkau. Nah, itu dibaca sambil maknanya kita resapi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai sini. Nanti tolong dihafalkan. Ini idal labi dhalalin di, sesungguhnya aku, kalau aku berbuat demikian, aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya. Inni idza labi dhalalin di, sungguh aku berada dalam kesesatan yang udah dunia kismin, lagunya kedudukan di masyarakat juga tidak terlalu diajukan gitu ya. Terus aku sendiri tidak memiliki manfaat untuk diri sendiri, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni idza labi dhalalin, sungguh aku berada dalam kesesatan yang nyata. Maka daripada itu, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Setelah tadi berkata seperti itu kepada kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu allati fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunillahi alihatan in yuridir rahmani bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yuqidun inni idza
dhalalin mubin. Nah, setelah itu dia menghadap kepada 3 utusan, inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian wahai para rasul. Fasma'un, maka daripada itu dengarkanlah atau saksikanlah kesaksian ini, dan kau menjadi saksi wahai 3 utusan nanti di hadapan Allah bahwa aku beriman kepada kalian. Ini amantu bi rabbikum fasma'un. Ayat-ayat selanjutnya. Idkhulil jannah, apa artinya? Dikatakan kepadanya, kepada siapa? masuklah kamu ke dalam surga. Kepada laki-laki itu, kepada Habib katanya, apa katanya? Masuklah ke dalam surga. Kira-kira ujuk-ujuk bicara seperti itu Al-Quran kenapa itu? Ketika kita baca Yasin malam Jumat, pernah gak baca terjemahannya terus kita merenungi kenapa ya? Tahu-tahu dia dikatakan kepadanya masuklah surga. Ya, karena itu ayat sebelumnya, ini amantu bi rabbikum fasma'u, karena beriman itu fasma'u, karena beriman benar-benar beriman. Ya. Penduduk Ethiopia yang tadinya sudah siap-siap akan mengeksekusi 3 utusan ini, dia berbalik menyerang si Habib An-Najjar, berbalik menyerang laki-laki ini dengan cara dipukuli jatuhlah Habib An-Najjar. Tidak sampai situ, Habib An-Najjar diinjak-injak sampai isi perutnya termasuk ususnya itu keluar melalui lubang anus. Yang tadinya mau membunuh 3 utusan dengan cara dirajam, jadi penduduk Ethiopia ini menyerang laki-laki, diserang sampai meninggal saat itu. Makanya lanjutan ayatnya adalah iladkhulil jannah, dikatakan kepada laki-laki ini masuklah surga. Menurut ahli tafsir, ini satu-satunya orang yang langsung masuk surga tanpa ada proses terlebih dahulu. Kalau orang biasa itu model kita, nanti kan mati ke alam kubur dulu. Dari alam kubur nunggu dulu kan sampai kiamat. Dari itu nunggu apa? Kebangkitan. Setelah itu nunggu digiring ke alam mahsyar. Setelah itu ada di alam mahsyar. Setelah itu terus ada hisab, mizan, apa namanya, telaga, sampai nanti titik terakhirnya kita ngantri untuk bisa melewati Siratal mustaqim. melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nanti di Siratal Mustaqim itu ada 7 kontoro sholat, kontoro zakat, kontoro puasa, kontoro haji, sampai kontoro sedekah, kontoro akhlak kita. Makanya pernah dengar nggak neraka itu ada berapa pintunya? 8. Surga 8, neraka 7. Jadi di kontor-kontor itu orang terpleset, soalnya nggak bagus di kontor itu, dia terpleset masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Nah itu dia itu Habib An-Najjar ini, laki-laki dari ujung kota ini, satu-satunya orang yang masuk surga tanpa melalui proses itu, langsung masuk surga, Pak. Kira dukhulil jannah, dikatakan pada laki-laki ini masuklah ke dalam surga. Udah, pengecualian itu pada orang ini. Kira dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala, berkata Habib An-Najjar, ya laita qaumi ya, ayo ulang lagi. Qala Ya laita qaumi ya, berkata laki-laki ini, waduh, andai saja kaumku tadi yang membunuhku itu tahu kedudukanku saat ini. Qala ya qaumi tabi'ul apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Andai saja tadi kaumku itu yang menginjak-injak aku sampai aku mati,
tahu keadaanku saat ini. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa Tuhanku bisa mengampuni aku sehingga aku dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Ini laki-laki setelah matinya pun masih mikirin umatnya. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Ya kalau kita ustaz, kiai jangan mikirin keselamatan diri sendiri. Jadi kalau kita dakwah, ya dakwahlah karena ketulusan. Karena kita cinta sama masyarakat. Jangan kita dakwah pengen dihargai sama orang. Jangan kita dakwah pengen diulukan sama orang. Pengen kita dakwah jangan dianggap ustaz sama orang, gitu kebanyakan sekarang. Karena jadi ustaz itu apalagi di Jakarta enak Pak, asli enak. Apa contoh kecilnya saya lah sekarang. Pulang dari sini pasti dibekelin sama pakaian. Enak jadi ustaz itu. Orang pada pengen jadi ustaz Pak, banyak duitnya, asli benar. Mohon maaf, saya kalau misalkan satu kali ngisi di kantor, iya, saya mohon maaf cerita sedikit ya Pak ya. Saya ada kerja di kantor sebulan sekali. Itu honornya berapa? Satu bulan itu. Satu gaji saya itu Pak. Sekali duduk 3 sampai 2 jam, sejam setengah lah, setengah lagi tanya jawab. Itu transferan itu senilai gaji saya 1 bulan. Enak ya jadi usaha? Enak. Makanya itu maksudnya saya di sini menekankan kepada diri saya sendiri ya. Apa ya? Yang dipikirin jangan diri sendiri. Jadi ada keikhlasan, ada ketulusan untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Susah ya, susah memang. Susah. Makanya setiap kajian saya selalu minta sama Allah, ya Allah, berilah aku rezeki berupa keikhlasan. Allahumma rizqi ikhlas bil amal. Dan itu memang susah. Ini laki-laki ini sampai mati pun dia masih memikirkan umatnya. Andaikan nih, kata Hakim aja, andaikan aku takdirkan oleh Allah supaya aku bisa kembali lagi ke dunia, maka aku akan ceritakan keadaanku pada kaumku tadi yang membunuhku supaya mereka beriman semua. Luar biasa. Qala ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nampaknya sudah bisa Bapak. Nanti kita selesaikan. Ini belum selesai cerita ini. Apa yang terjadi sama kaum Bakia ini nanti kita selesaikan di pada subuh besok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar nggak di bawah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an